Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang sesuatu yang masih terkait dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan sekaligus berbagi ilmu kepada rekan dakta semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan sore hari ini dapat kita ambil manfaatnya. Rekan dakta yang berbahagia, materi pada sore hari ini adalah tentang sikap batin kita. Dua sikap batin yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu khauf dan roja, yang artinya takut dan harap. Setiap orang tentu pernah merasakan ketakutan. Ketakutan terhadap apapun. Apakah ketakutan terhadap sesama manusia, terhadap makhluk yang lain, ketakutan akan kelaparan, ketakutan akan tidak memperoleh jabatan dan sebagainya. Artinya rasa takut senantiasa ada di dalam batin kita. Begitu juga dengan roja atau harap. Tentu sebagai manusia biasa yang lemah, yang senantiasa bergantung baik kepada sesama maupun bergantung terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mempunyai sikap roja atau sikap harap. Dan kedua sikap ini tentu harus seimbang di dalam diri kita. Kalau tidak seimbang, tentu akan menjadi melahirkan pribadi yang tidak seimbang pula. Apabila sikap yang pertama lebih dominan pada diri kita, tentu juga akan berakibat yang kurang baik. Terutama kita akan menjadi orang yang pesimis, karena hati kita selalu dihinggapi dengan ketakutan. Pesimis, putus asa. Kemudian apabila yang satunya, ya roja atau harap ini lebih dominan ada kepada diri kita, maka juga akan berakibat kita terlalu percaya diri, terlalu merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang pertama adalah merupakan sikap orang kafir, sedangkan sikap yang kedua merupakan orang yang merugi. Hal tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Itu sifat yang pertama, ya, akibat dari lebih dominannya sikap khauf di dalam diri kita. Kemudian dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-A'raf ayat 99, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirin. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Itulah apabila kedua sikap tersebut tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita laksanakan dengan seimbang, maka dalam diri kita pun menjadi pribadi yang tidak seimbang, dan itu akan lahir, akan muncul kepada akhlak kita sehari-hari. Rekan dakta yang berbahagia, untuk lebih mendalami lagi tentang kedua sikap tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang khauf atau takut. Takut adalah suatu sikap hati atau kegalauan hati, ya, kita kan sering merasakan kadang-kadang galau, ya, takut. Jadi kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Itu adalah khauf atau takut. Yaitu pada intinya kita selalu khawatir apa yang kita sukai itu akan hilang, ataupun apa yang tidak kita sukai itu akan menimpa kepada diri kita, sehingga muncul rasa takut. Baik takut biasa ataupun takut yang berlebihan. Bahkan ada sebagian orang karena begitu takutnya dia
tidak mau keluar rumah, takut ketemu orang gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu tentu perlu adanya suatu terapi batin yang lebih mendalam lagi. Di dalam Islam, semua rasa takut harus bersumber dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang paling berhak ditakuti oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang yang beriman? Jadi di akhir ayat surat At-Taubah ayat 13 ini tadi Allah menyatakan bahwa yang lebih berhak untuk kita takuti itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita takut terhadap sesuatu tentu juga dasarnya karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada pendapat salah seorang ulama, ya Sayyid Sabiq, ada dua sebab kenapa seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Dengan kita mengenal Allah, maka kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, serta segala sesuatu yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang mengenal, semakin orang berilmu, maka merekalah yang benar-benar takut kepada Allah. Bahkan di dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Artinya orang-orang yang berilmu, yang mengenal, yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik kita dengan segala sifat, dengan segala yang dibolehkan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mempunyai batas-batas, kita mengetahui yang hak dan yang batil yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah hamba Allah yang paling mengenal Khaliknya. Oleh sebab itu, beliaulah yang paling takut kepada Allah dibanding dengan siapapun. Tentu ini kita yakini, karena Rasulullah adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah kepada kita. Rasulullah lah yang mengenalkan Allah kepada kita. Kalau tidak ada Rasulullah tentu kita tidak kenal, tidak tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis, inni la'alamukum billahi wa asyaddukum lahu khasyah. Sesungguhnya aku orang yang paling mengenal Allah di antara kalian. Dan aku pula lah yang paling takut di antara kalian kepadanya. Nah, karena pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah inilah beliau yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu konsekuensinya apabila kita melakukan sesuatu yang akan mendatangkan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan menjaga dirinya begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena dosa-dosa yang dilakukannya. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau orang yang faham,
orang yang mengetahui tentang agama, kemudian dia menyadari dirinya telah berbuat dosa, maka dia tentu diiringi dengan rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Said Sabiq, ada 2 dampak positif dari khauf. Jadi rasa takut itu pun juga berdampak positif terhadap diri kita. Takut bukan berarti negatif, tapi takut adalah suatu kebaikan yang akan menuntun kita. Yang pertama, dampak positif dari khauf atau takut itu adalah melahirkan keberanian menyatakan kebenaran dan memberantas kemungkaran secara tegas tanpa ada rasa takut pada makhluk yang menghambatnya, atau lebih populer dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kekhawatiran sedikit pun terhadap makhluk yang menghambatnya. Itu adalah dampak positif dari khauf atau takut kepada Allah. Jadi justru akan memunculkan keberanian kita menyampaikan kebenaran. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, inilah terutama yang dicontohkan oleh Rasul-Rasul kita sebagai penyampai risalah Allah kepada umatnya. Tidak ada rasa takut sedikit pun, padahal kalau kita belajar tentang sejarah bagaimana perjuangan para nabi dan rasul, tentu sangatlah berat. Banyak sekali resiko yang ditanggungnya. Tidak hanya ancaman, tetapi juga bahkan mengancam jiwanya, tetapi tetap teguh dilaksanakan tanpa ada rasa takut karena pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain menimbulkan atau membangun keberanian kepada seseorang menyampaikan kebenaran, adalah menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukannya dan menjauhkannya dari segala macam bentuk kefasikan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya khauf yang kita fahami, dengan adanya rasa takut kepada Allah yang kita fahami itu, maka akan menyadarkan kepada manusia. Kita menjadi sadar bahwa kemaksiatan atau kemungkaran yang kita lakukan harus segera dihentikan, karena kita tahu bahwa semuanya itu akan mendatangkan balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta yang dirahmati Allah, menurut ulama lainnya bahwa orang yang takut kepada Allah bukanlah orang yang hanya menunjukkan kesedihan ataupun dengan tangisan karena saking takutnya, ya. Akan tetapi bukti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia meninggalkan sesuatu perbuatan yang ia takuti hukumannya. Jadi bukan kita hanya merasa sedih atau menangis atau bersembunyi dan sebagainya sebagai wujud ketakutan kita, ya, sebagaimana kalau anak kecil takut biasanya kan menangis atau bersembunyi dan sebagainya. Tetapi bagi kita, takut itu justru menyadarkan kepada kita, kemudian mengambil sikap, meninggalkan sesuatu perbuatan yang ditakuti akan hukumannya. Kemudian, khauf atau takut juga bisa membakar nafsu syahwat, sehingga maksiat yang digemari menjadi ditakuti. Yang tadinya gemar bermaksiat karena mengumbar syahwat nafsu syahwatnya, maka dengan adanya rasa khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini sehingga menjadi ditakuti. Sebagaimana misalnya seseorang yang takut mengkonsumsi gula gitu ya. Karena dia tahu dengan terlalu banyak dia mengkonsumsi gula nanti akan muncul misalnya penyakit diabetes.
Dia menjadi takut makan garam yang berlebihan karena dia takut nanti akan bisa mengakibatkan hipertensi atau hal-hal yang lainnya yang tadinya padahal sesuatu itu enak ya, sesuatu itu kita sukai, tetapi kita menjadi tidak suka, menjadi meninggalkan itu semua karena kita takut dan tahu apa akibatnya. Nah, kemudian syahwat juga akan hangus terbakar oleh rasa takut dan anggota badan pun juga akan menjadi terdidik dan terarahkan. Biasanya bisa dilatih dengan ibadah saum misalnya. Itu adalah satu latihan mengendalikan atau membakar ya nafsu yang tidak diperbolehkan di dalam ketika kita melaksanakan ibadah saum. Itu suatu latihan. Sementara di dalam hati, di dalam kolbu pun akan tumbuh keikhlasan. Jadi selain badan kita juga dilatih, terdidik, diarahkan menjadi yang baik, ya, berperilaku yang baik, ya, badan kita tuntun melangkah dengan langkah yang baik. Selain itu, kolbu kita, hati kita juga akan menjadi ikhlas, tumbuh rasa ikhlas. Dengan ikhlas, dengan nyaman kita meninggalkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sikap-sikap yang lain, misalnya kesombongan, kedengkian dan semacamnya pun juga akan hilang dari diri kita. Kalau kita melatih diri kita untuk khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan menjadi orang yang selalu diliputi rasa takut kepada Allah dan mengingat bahaya akan hukumannya. Jadi akan terdidik ya diri kita, akan perilaku-perilaku, akan suatu perbuatan selalu kita pertimbangkan apakah perbuatan ini dibolehkan oleh agama kita. Kemudian apabila kita langgar, apa akibatnya? Itu yang akan menjadi kendali bagi kita. Kemudian muncul pertanyaan, apakah rasa takut kepada Allah itu dapat diganti dengan rasa takut terhadap ancaman yang lainnya, misalnya ancaman hukuman, kemudian ancaman akan adanya undang-undang yang mengatur, ataukah juga akan takut ditangkap polisi dan sebagainya, takut dipenjara misalnya. Nah, rasa takut yang seperti ini hanya efektif bila pengawasan dari luar itu efektif pula. Apabila polisi melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila penegak hukum juga bekerja dengan baik, undang-undang diterapkan dengan baik pula, tentu ini akan menjadi efektif, akan menjadi efek jera bagi yang melakukan pelanggaran. Tetapi bila polisi, pengadilan, alat-alat hukum yang lainnya itu tidak efektif, orang tidak akan takut melakukan kejahatan. Akan selalu diulang karena dia tidak ada rasa takut akan siksa atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan rasa takut kepada Allah ya, itu kontrolnya datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau yang seperti tadi itu kontrolnya tentu dari luar atau dari pengawasan dari orang lain. Nah, itulah yang membedakan takut kita, ya, apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau takut kita kepada hal-hal yang lain, ya, meskipun itu juga akan berakibat kepada hukuman, ya, hukuman misalnya hukuman yang sifatnya duniawi, misalnya di penjara dan lain sebagainya. Nah, sekalipun seorang muslim hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak jarang juga terjadi munculnya rasa takut kepada makhluk yang tidak bersumber dari takut kepada Allah. Misalnya takut menyampaikan kebenaran, ya, karena tadi takut kalau kita menyampaikan kebenaran bahwa sebenarnya kita tahu bahwa ada sesuatu kemungkaran di depan kita misalnya, ya, tapi kita tidak berani mengungkapkan karena apa? Takut nanti kalau misalnya seorang pegawai nanti jabatannya dicopot, atau nanti takut rezekinya jadi terhambat dan sebagainya.
Itu ketakutan-ketakutan yang muncul ya bukan karena takutnya kepada Allah. Dan itu sering dan banyak sekali terjadi dalam lingkungan kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya dari sikap yang tersebut. Nah, untuk mengobati penyakit seperti itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menanamkan keyakinan kepada setiap muslim bahwa kita tidak perlu takut, misalnya kalau kita menyampaikan kebenaran nanti efeknya akan mengancam jiwa kita, akan mengancam kekurangan rezeki kita, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan, menanamkan keyakinan kepada kita bahwa mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Nah, ini harus menjadi keyakinan kita, ketetapan hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an agar kita mau membaca, agar kita mau mempelajarinya, dan sehingga itu akan menjadi sikap yang kita ambil sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kematian ya akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seseorang misalnya diancam dibunuh oleh orang lain karena kita menyampaikan kebenaran, kalau itu belum diizinkan oleh Allah tidak akan terjadi, karena ketentuan Allah sudah pasti dan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kemudian kalau kita khawatir akan kekurangan rezeki kita, kehilangan rezeki kita, Allah pun juga sudah menjamin ya. Kalau masih belum yakin, di dalam surat Al-Baqarah dalam surat Hud maksud kami ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Itu harus menjadi keyakinan kita. Jadi kita tidak perlu takut kita akan tidak makan, ya, kita tidak akan mempunyai rezeki karena Allah sudah menjamin rezekinya selama kita mau berikhtiar atau berusaha. Coba kita bayangkan ya seekor cicak yang dia hanya berjalan di dinding gitu ya, kemudian makanannya adalah nyamuk. Yang nyamuk itu terbang. Tetapi bagi Allah itu sangat mudah untuk memberikan rezeki kepada cicak, dan cicak pun tetap saja mendapatkan makanannya, tetap mendapatkan rezekinya. Nah, itulah jaminan yang Allah berikan kepada makhluknya bahwa semua yang bernyawa, semua yang bergerak di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan kita boleh takut ya, supaya kita lebih menjadi jiwa yang kuat, menjadi jiwa yang tidak mudah takut kepada selain Allah. Ingatlah akan firman Allah ini ya di akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku saja. Ya, jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita tidak perlu takut kepada yang lain. Ya, boleh takut kepada yang lain asal itu berlandaskan kepada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita takut melanggar sesuatu hukum dunia, maka niatkan pula itu adalah sebagai akibat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, itu sebagai gambaran, sebagai pengetahuan kita bagaimana khauf atau takut itu senantiasa harus dimiliki oleh setiap muslim, dan tentunya berpedoman kepada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, tadi sikap khauf, yang kedua adalah sikap roja atau harap ya. Harap adalah bagaimana memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Artinya kita mengharapkan sesuatu akan kita peroleh di masa yang akan datang. Hati kita terpaut, hati kita mempunyai
satu keinginan ya, untuk memperoleh sesuatu pada masa yang akan datang. Itu adalah harap atau roja. Kemudian ada juga yang mengartikannya sebagai jiwa yang sedang menunggu atau mengharapkan ya, sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharapkannya. Jadi roja atau harap itu harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Kita mempunyai harapan tanpa adanya usaha, itu namanya hanya angan-angan kosong belaka. Hanya mimpi yang betul-betul mimpi yang tidak ada kenyataannya. Itu adalah harapan tanpa kita sertai dengan satu usaha yang sungguh-sungguh. Sebagai ilustrasi yang mudah barangkali, ya, kita hidup di dunia ini ibarat bercocok tanam. Yang panennya nanti akan kita peroleh di akhirat. Tentu kita semua sebagai seorang muslim mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia, tetapi nanti juga kita mengharapkan kebahagiaan kita di akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahkan doa ini selalu kita ucapkan. Bahkan setiap kita selesai sholat ataupun selesai berdoa sebagai penutup doa dan sebagainya, doa ini sering sekali kita ucapkan. Karena kita mengharapkan kebahagiaan baik di dunia dan tentunya nanti kebahagiaan di akhirat. Ya. Orang yang bercocok tanam, kemudian di tanah yang subur, kemudian kita memilih bibit yang super, ya, bibit yang baik gitu. Kemudian setelah itu kita rawat, kita siram, kita berikan pupuk, ya, dengan baik, kita rawat dengan baik. Tentu wajar kalau berharap akan mendapatkan hasil yang baik pula. Kita menanam padi dengan bibit yang bagus, tanahnya subur, pengairannya bagus, pupuknya bagus. Tentu punya harapan nantinya akan menghasilkan panen yang melimpah, yang bagus. Nah, sebaliknya apabila kita bercocok tanam di tanah yang tandus, kemudian bibitnya juga tidak baik, dan juga kita tidak rawat sama sekali. Yang harusnya disiram tidak mendapatkan air, yang harusnya dipupuk tidak dipupuk. Tentu itu akan sia-sia ya kalau mengharapkan hasil panen yang baik dan menyenangkan. Hampir dibilang mustahil ya kalau kita akan mendapatkan hasil yang baik, yang banyak, yang melimpah. Nah, ibaratnya kita juga seperti itu. Ya, dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang beriman kemudian yang hijrah dan berjihad fi sabilillah tentu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ditekankan dalam ayat ini bukanlah harapan dari orang-orang yang beriman tersebut, sebab orang lain pun ya, punya harapan yang sama. Tetapi yang ditekankan adalah mereka yang berhak memiliki harapan atau roja tersebut. Jadi yang berhak memiliki harapan atau roja tersebut adalah seseorang yang berusaha dengan sebaik-baiknya, ya, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, serta diiringi dengan doa harapan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan harapan kita. Barang siapa yang harapan dan penantiannya menjadikannya berbuat ketaatan dan mencegahnya dari kemaksiatan, berarti itu harapannya sudah benar. Sebaliknya, barang siapa yang harapannya hanya berupa angan-angan, sementara ia sendiri tenggelam dalam lembah kemaksiatan, maka harapannya itu akan sia-sia dan percuma. Allah tidak akan memberikan balasan yang baik ya di akhirat kelak. Seorang mukmin haruslah memiliki sikap roja.
Bila beribadah dan beramal, dia penuh harap. Beribadah, beramal disertai dengan harapan, artinya disertai dengan doa. Kemudian ibadah dan semua amalannya akan diterima dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Tentu kita yakin, tentu kita juga percaya, karena di dalam Al-Quran pun juga dinyatakan demikian, bahwa Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau kita memberikan sesuatu materi kepada orang lain, ya paling maksimal kita akan diberikan balasan dengan yang setara. Tetapi bagi Allah tidak demikian. Allah selalu memberikan balasan itu akan lebih atau berlipat ganda dari apa yang sudah kita lakukan. Bila berbuat maksiat kemudian menyadarinya, dia segera minta ampun dan penuh harap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Jadi itulah salah satu ciri atau sikap orang yang bertakwa pula, ya, apabila dia terlanjur berbuat aniaya terhadap diri kita sendiri atau zalim pada diri kita sendiri, kita segera menyadarinya, kemudian setelah menyadarinya kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa apabila kita sungguh-sungguh menghentikan dosa kita, kemudian kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yakin bahwa Allah akan mengampuni kita, karena kita yakin pula bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan juga Maha Pengampun. Nah, khusus mengenai ampunan, memang seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena sifat putus asa itu merupakan sikap orang-orang yang kafir. Ya, sebagaimana tadi di depan sudah saya bacakan, ya, surat Yusuf 87, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, kenapa harus berputus asa kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah rahmat Allah lebih luas daripada marahnya? Nah, bukanlah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa anak Adam sekalipun dosa-dosa itu setinggi awan, asal anak Adam itu mau minta ampun kepadanya. Mari kita perhatikan, mari kita lihat, pelajari beberapa nas, ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menjelaskan tentang ini. Di dalam surat Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada hamba-hambanya yang sudah terlanjur melampaui batas, ya, terlanjur melanggar akan apa yang sudah diperintahkan ataupun dilarang oleh Allah. Allah mengajarkan kepada kita jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu tadi, ya, kita segera menyadari kesalahan kita, kemudian kita serta diikuti dengan mohon ampun kepada Allah, ya, maka kita yakinlah bahwa Allah akan mengampuni kita. Kemudian di dalam salah satu hadis, innallaha kataba ala nafsihi binafsihi qabla an yakhluqal khalq inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan sendiri atas dirinya sebelum dia menciptakan makhluk, yaitu sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih.
Jadi rahmat Allah itu mengalahkan kemarahannya. Apabila kita menjadi orang yang memang menyadari kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, kemudian mohon ampun ya, dengan harapan tadi, mengharap akan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan mengampuni kita. Kemudian juga ada di dalam salah satu hadis ya, qala Allahu ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani wafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu dan aku tiada akan peduli. Ya bena Adam, lau balagat dunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani wafar syai'an la'ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai Bani Adam, jika sekiranya dosa dan kesalahanmu setinggi awan, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Kemudian wahai Bani Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Nah, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu adalah menggambarkan betapa rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa, mengalahkan akan kemarahannya. Selama kita betul-betul menyadari dan sungguh-sungguh mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah harapan. Kita punya harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Kemudian masih di dalam hadis ya, hadis yang lain, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul laili hatta tatlu'a syamsu mim maghribiha. Sesungguhnya Allah selalu mengulurkan tangannya malam hari untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan siang hari, dan mengulurkan tangannya siang hari untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan malam hari. Terus begitu sampai matahari terbit dari barat. Artinya sampai berakhirlah dunia ini, Allah akan seperti itu, senantiasa mengulurkan tangannya kepada kita ya, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Apabila kita sungguh-sungguh menyadari kesalahan kita, menghentikan kesalahan kita, kemudian segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekali lagi kita katakan bahwa kedua sikap itu, yaitu khauf dan roja, takut dan harap ya, dua sikap batin kita yang harus kita kelola dengan seimbang. Tidak boleh hanya rasa takut saja yang mendominasi, atau hanya harap saja yang mendominasi diri kita, tetapi kedua-duanya secara proporsional kita kelola dengan baik sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beberapa hadis tadi itu menjadi pedoman bagi kita bahwa kita yakin ya, dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga sekaligus mempunyai harapan akan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga harapan akan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua sikap khauf dan roja harus berlangsung sejalan dan seimbang dalam diri seorang muslim. Kalau hanya membayangkan azab Allah, seseorang akan berputus asa untuk dapat masuk surga. Artinya dia karena begitu takutnya, hanya selalu takut saja ya. Dia tidak punya harapan, artinya tidak mengharapkan yang selainnya gitu, hanya takut saja, maka akan menjadi orang yang berputus asa dan untuk dapat masuk surga. Sebaliknya kalau hanya membayangkan rahmat Allah saja, semua merasa dapat masuk surga. Artinya kita menjadi terlalu percaya diri,
bahkan akhirnya menjadi satu kesombongan diri karena dia selalu akan merasa aman, ya, merasa aman dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus seimbangkan diri kita dengan dua sikap itu. Tentu membentuk sikap ini harus kita sadari betul, harus kita pelajari, ya, dengan ilmu, dengan kita banyak belajar, membaca Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, ya, sehingga kita terbentuk di dalam jiwa kita, ya, dua sifat ini. Allah sungguh luar biasa menciptakan makhluknya, terutama menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita sungguh sangat sempurna. Makhluk-makhluk yang lain juga Allah ciptakan dengan sangat baik. Bahkan secara fisik banyak makhluk-makhluk juga yang baik, yang cantik, yang bagus gitu ya. Tetapi alhamdulillah kita sebagai manusia Allah karuniai batin kita, hati kita, pikiran kita. Yang dari itu semua kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, ya, yang benar, yang salah, sehingga kita bisa memilih sikap apa yang harus kita ambil dari yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tama'a bi jannatihi ahad. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita bi jannatihi ahad." Kalau seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, maka tidak seorang pun dapat mengharap masuk surga. Dan jika orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, tidak seorang pun berputus asa untuk masuk surga. Artinya sikap ini baru bisa kita rasakan apabila kita menyeimbangkan antara dua sikap tersebut, yaitu sikap khauf atau takut dan sikap roja atau harap. Jadi kita tentu harus punya sikap atau tentu harus punya rasa takut. Bahkan kadang-kadang, ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, takut yang berlebihan, ya, kadang-kadang bisa terjadi kepada kita. Tetapi sayangnya takut yang berlebihan itu bukan takut kepada Allah. Lebih banyak takut yang berlebihan itu pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, tadi seperti misalnya kita takut kehilangan rezeki, takut kehilangan nyawa selama kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, ya. Karena tentu akan banyak risikonya. Kalau amar ma'ruf mungkin lebih sedikit risikonya, tetapi nahi mungkar itu biasanya akan membawa risiko yang lebih berat. Ya, seorang yang karena belum tentu semua orang bisa menerima kalau kita bernahi mungkar. Ya, kita memerangi atau kita menghalangi kemungkaran, tentu juga akan mendapatkan perlawanan yang juga lebih kuat dari orang lain. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, saya kira apa yang saya sampaikan tentang khauf dan roja pada sore hari ini mudah-mudahan pertama terutama, ya, bisa memperbaiki pribadi saya sendiri dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk rekan-rekan dakta semuanya. Mudah-mudahan kita masih dapat dipertemukan di lain waktu dengan materi yang berbeda pula untuk kita bersama-sama belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik, dan langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekeliruan, kesalahan itu dari saya sendiri dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.